Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi UMKM, yaitu Sate Klatak Yogyakarta. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Malik, NIM 2019-008425, kelas 6 A7 Manajemen. Bagian pertama, profil dan sejarah UMKM. Profil UMKM, nama UMKM yaitu Sate Klatak, pemiliknya Bapak Handoko, alamat Jalan Kusumanegara nomor 125 Umbul Harjo, Yogyakarta. Sejarah UMKM, usaha ini berdiri sebelum pandemi COVID-19. Awalnya usaha ini berjalan dengan membuka kedai kopi yang berjalan kurang lebih selama 1 tahun, yaitu di bulan Februari 2020. Karena adanya kebijakan dari pemerintah, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Indonesia atau PPKM, usaha ini sempat berhenti hingga pada awal tahun 2022. Usaha ini berjalan kembali dengan menambahkan produk sate klatak dan aneka kuliner daging kambing. Usaha ini terdapat 2 cabang, yaitu di Jalan Kusumanegara dan Condong Catur. Ketiga, manajemen SDM-nya. Rekrutmen karyawan. Proses perekrutan karyawan dalam usaha ini biasanya dengan membuka lowongan pekerjaan dari teman ke teman. Dan apabila ada calon karyawan yang kemudian mendaftar, akan dilakukan proses seleksi terlebih dahulu. Kemudian setelah proses seleksi selesai, akan dilakukan training dalam beberapa bulan sebelum akhirnya menjadi karyawan tetap. Proses training karyawan, yaitu proses training calon karyawan dalam usaha ini bisa dibilang standar. Contohnya seperti latihan untuk membuat menu, melayani pelanggan dengan baik dalam mengindahkan menu hingga pembayaran. Pembagian kerja karyawan. Karyawan dalam usaha sate klatak ini berjumlah 4 orang. 2 orang bertugas di bagian produksi makanan, 1 orang di bagian produksi minuman, dan 1 orang di bagian kasir. Dan yang keempat, masalah dalam SDM. Diketahui belum terdapat permasalahan yang serius dalam antar karyawan dalam usaha sate klatak ini. Biasanya permasalahan hanya berupa banyaknya pelanggan yang datang sehingga karyawan agak kewalahan dalam hal ini. Namun narasumber mengungkapkan semisalnya ada karyawan yang saling diam antara sesama karyawan yang lain, maka akan dilakukan meditasi atau pendekatan antar karyawan tentang apa masalah yang terjadi, dan kemudian akan dicari jalan keluar bersama sehingga bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Manajemen pemasaran. Yang pertama, produksi UMKM. Menu dalam usaha ini ada beragam, mulai dari makanan olahan daging kambing hingga minuman ala kafe. Di dalam makanan diantaranya sate klatak, tongseng sate, kecap tongseng, tongseng lidah, tongseng kepala, gulai tengkleng, rica-rica. Menu minumannya itu espresso, cappuccino, kopi susu, americano, es kopi susu, gula aren, es lemon tea, es teh manis, es jeruk, es tawar. Kedua, proses pemasaran. Media pemasaran dan usaha sate klatak ini melalui media offline berupa rumah makan yang berada di Jalan Kusumanegara dan media online berupa akun Instagram, Google Maps, dan GoFood. Narasumber mengungkapkan bahwa lebih banyak pelanggan yang datang langsung ke lokasi daripada yang memesan secara online. Yang ketiga, proses pelayan pelanggan. Dalam melayani pelanggan, biasanya karyawan menunggu pesanan dari pelanggan. Apabila ada pelanggan yang pesan, maka karyawan langsung membuatkan pesanan tersebut dan kemudian akan dihidangkan kepada pelanggan apabila sudah jadi. Masalah dalam pemasaran. Masalah yang sering dihadapi dalam hal pemasaran yaitu seperti penurunan jumlah pelanggan yang datang, karena pelanggan kebanyakan biasanya berasal dari wisatawan dari luar kota. Manajemen keuangan. Pendapatan rata-rata per hari. Pendapatan rata-rata per hari karena pandemi paling besar 700 sampai 800 ribu. Cara bertahan di pandemi yaitu menyetok daging hanya sedikit supaya tetap fresh, kalau tidak laku kambingnya dibeli. Itu juga menjaga kualitas produk supaya tetap fresh. Hambatan yang terjadi dalam proses produksinya kalau sate
yaitu standar dan prosesnya tidak ribet. Tinggal membuat kuahnya, dan pada saat pandemi adalah harga bahannya seperti daging, minyak goreng naik, maka harga sate pun menyesuaikan harga bahan bakunya. Jadi kesimpulannya yaitu dalam mengembangkan usaha kita harus mempunyai keahlian ataupun kemauan, dan tentunya berusaha dan diiringi dengan doa bisa untuk memberikan pelayanan yang baik untuk konsumen dan tentunya tidak mengecewakan konsumen. Dan di saat itulah pasti usaha yang kita lakukan akan sukses, dan jika sudah ada niat dan berusaha, pasti usaha yang kita jalankan akan selalu sukses dan berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir ini adalah lampiran foto kunjungan ke UMKM. Ya, sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.